Salam, perkenalkan nama saya Henry, NIM 1702-120637, jurusan Teologi Kristen kelas A. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengenalan Hukum Adat, dosen pengampu Dery Susanto, MSI. Baik, di sini saya membahas tentang hukum waris adat. Ada dua pengertian hukum waris adat, dua tokoh berpandangan tentang hukum waris adat. Yang pertama menurut Profesor Suepormo, hukum waris adat adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses, meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada keturunannya. Lalu yang kedua menurut Terhar, merumuskan hukum adat adalah hukum waris adat meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan material dan imaterial dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Ada beberapa hal penting dalam hukum waris adat. Hukum adat waris erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dalam masyarakat. Hukum yang bersangkutan misalnya patrilineal, matrilineal, dan fretal. Pengoperan warisan dapat terjadi pada masa pemiliknya masih hidup yang disebut penghibahan atau hibah wasiat, dan dapat terjadi setelah pemiliknya meninggal dunia yang disebut warisan. Lalu yang berikutnya, dasar pembagian waris adalah kerukunan dan kebersamaan serta memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris. Adanya persamaan hak para ahli waris. Yang berikutnya, harta waris tidak dapat dipaksakan untuk dibagi para ahli waris. Pembagian warisan dapat ditunda ataupun yang dibagikan hanya sebagian saja. Harta warisan tidak merupakan satu kesatuan, tetapi harus dilihat dari sifat, macam hal, dan kedudukan hukum dari barang-barang warisan tersebut. Sekarang kita masuk ke sistem kewarisan adat. Sistem kewarisan adat individual, harta peninggalan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris, seperti dalam masyarakat di Jawa. Sistem kewarisan kolektif, harta peninggalan itu diwaris secara bersama-sama para ahli waris. Misalnya harta pusaka tidak dimiliki atau dibagi-bagi, hanya dapat dipakai atau hak pakai. Sistem kewarisan mayorat, harta peninggalan diwariskan keseluruhan atau sebagian besar jatuh pada salah satu anak saja. Sistem kewarisan mayorat dibagi dua, yaitu yang pertama mayorat laki-laki, yaitu harta peninggalan jatuh kepada anak lelaki. Lalu yang kedua mayorat perempuan, yaitu harta peninggalan jatuh pada anak perempuan tertua. Tidak semua harta peninggalan dapat diwariskan atau dibagi-bagikan kepada ahli waris. Alasannya harta peninggalan tidak dapat dibagi, yaitu yang pertama karena sifatnya seperti barang-barang milik bersama atau milik kerabat. Lalu yang kedua karena kedudukan hukumnya seperti barang keramat, kesepuhan, tanah bengkok, tanah gesikepan. Karena pembagian waris ditunda, misalnya adanya anak-anak yang belum dewasa. Lalu yang berikutnya karena belum bebas dan kekuasaan dari persekutuan seperti tanah milik desa. Lalu yang terakhir karena hanya diwariskan pada satu golongan saja, seperti sistem kewarisan mayorat. Demikian video yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.